Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan menghias tat karakter dengan tema Tayo. Pakai base cake kotak seperti ini ya. Nanti akan ada tutorialnya bagaimana memoles samping pakai buttercream, lalu menyiram atasnya pakai buttercream steam. Cara mendapatkan toppernya seperti apa nih? Pakai kata kunci apa? Nah, nanti disimak aja ya. Kalau lihat videonya jangan di skip, jangan loncat-loncat biar antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama, pemolesan base cake dulu ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih Mbak Endang lama nggak bikin video? Lagi fokus sama jualan dulu ya. Kalau pas orderan banyak itu suka nggak sempat nih bikin konten. Nah sekarang alhamdulillah udah sempat lagi, insya Allah bisa lebih konsisten ya. Doakan aja. Oke, ini pakai base cake kotak ukuran 20 cm. Dan untuk lebih memudahkan melakukan pemolesan, jangan lupa di steam sebentar ya, asal lembek saja kondisi buttercreamnya. Tapi lihat cuaca dulu juga sih. Kalau pas kita bikin tatnya itu cuacanya udah panas, otomatis kan udah lembek duluan nih buttercreamnya, nggak usah di steam nggak apa-apa. Jadi kita lihat dulu cuacanya pas dingin atau udah panas nih gitu. Berhubung saya bikinnya ini pas pagi, cuacanya kan dingin, jadi perlu di steam sebentar biar lembek seperti ini ya. Kalau kondisinya lunak, ini lebih memudahkan dan untuk mengurangi reman-reman yang berjatuhan seperti itu nih. Oke, kalau udah selesai, ini ngover pertamanya tipis dulu nggak apa-apa, nggak usah tebal-tebal, kita pakai polesan biasa saja nanti tekniknya ya. Oke, nah untuk warna birunya saya biasanya pakai yang merek Raja Wali, sedikit aja. Kalau kita ingin memoles dengan warna biru yang ngejreng, kasih agak banyak nggak apa-apa, tapi dalam batas wajarnya gitu ya. Tapi kalau kita ingin memoles pakai warna biru muda, pakai sedikit aja pewarna birunya. Oke. Perlu diperhatikan dalam pengadukan warnanya ya, harus benar-benar teraduk dengan baik, dengan rata, untuk menghindari bintik-bintik kalau udah selesai di steam. Jadi diaduk dengan baik dulu. Kalau udah selesai baru dinaikkan di atas panci nih. Kita proses buttercream steam ya. Pancinya dipanaskan dulu airnya. Kalau udah kondisi mendidih, dikecilin aja apinya. Terus diaduk sebentar di atas kompor gitu. Kalau udah muncul semacam kayak air-air gitu di pinggir-pinggir, turunkan aja, diaduk-aduk seperti ini nih di bawah ya. Kalau di atas terus nanti kebablasan jadi cair semua. Oke. Nah, kalau udah diaduk semuanya jadi lembek kan seperti ini, masukkan di dalam plastik kiloan saja, jangan plastik segitiga, nanti boros nih. Saya biasanya pakai plastik kiloan seperti ini. Lalu mulai disemprot-semprotkan di sekeliling cake bagian samping. Vertikal bisa, horizontal bisa. Kalau saya biasanya vertikal seperti ini ya, berdiri-berdiri. Oke. Kalau udah selesai pembagian buttercreamnya, siapkan kompor atau segelas air panas. Fungsinya untuk memanaskan spatula. Cara membakarnya juga sebentar aja ya, sebentar aja. Cukup hangat lalu dilap sama tisu. Fungsi tisu ini untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan spatula setelah ini dipanaskan, seperti itu ya. Selain juga untuk membersihkan spatulanya biar bebas dari kotoran. Nah, cara memolesnya satu arah seperti ini, biar tidak kesusahan kita nih. Satu arah dulu. Kalau udah belepotan dengan buttercream seperti ini, sediakan mangkok juga ya untuk menaruh sisa-sisa yang masih nempel di pisau, itu ditaruh di mangkok dulu. Lalu yang masih nempel di spatulanya dilap sama tisu kayak gitu. Kalau udah kondisi yang bersih, dibakar lagi sebentar aja. Selesai dibakar, dilap lagi sama tisu. Fungsi tisu untuk mengontrol gitu ya, biar kita bisa merasakan jari-jarinya ini masih terlalu panas atau udah cukup hangat. Nah kayak gitu. Kalau udah dirasa cukup hangat, baru digunakan untuk memoles lagi. Dilanjutkan lagi ya, bagian mana sih yang masih butuh polesan, kayak gitu nih. Nanti ini prosesnya akan bolak-balik seperti itu sampai kita menemukan ini nih hasil polesan yang benar-benar halus. Kalau kalian tidak suka dengan teknik api kompor, bisa menggunakan segelas air panas. Tempo hari saya juga pernah bikin tutorialnya ya, cara memoles pakai spatula yang dipanaskan dengan api kompor sama segelas air hangat.
atau air panas. Tinggal milih saja kalian nyamannya pakai teknik yang mana, seperti itu. Oke. Nah, memang kalau kita pakai polesan biasa nih tekniknya butuh kesabaran. Ini dilakukan secara berulang terus sampai hasil polesannya benar-benar rata, benar-benar halus. Seperti itu ya. Kalau udah selesai, bagian atasnya bisa dirapikan seperti ini nih. Dilap juga bagian tatakan tatnya. Kita masih di step selanjutnya, pakai teknik buttercream steam lagi untuk menyiram sisi atas. Kayak gitu ya. Kita nanti akan bikin lelehan memanjang-memanjang. Untuk warna kuningnya saya pakai merek Raja Wali yang kuning muda. Kalau pengen yang soft, kasih warna kuningnya sedikit aja. Kalau pengen yang ngejreng, kasih agak banyak, tapi masih dalam batas wajar ya. Nah, di steam lagi pakai panci double. Kalau udah kondisinya mendidih ya airnya, dikecilin aja apinya, diaduk-aduk seperti ini ya, jangan sampai pecah. Kalau udah dirasa cukup cair, ditaruh di bawah saja seperti ini. Nanti prosesnya naik turun kompor itu bisa dilakukan berkali-kali ya. Kalau di atas kompor terus nanti khawatirnya akan jadi minyak semua kalau kita kewalahan dalam mengaduknya, seperti itu ya. Kalau udah cukup tingkat keencerannya, masukkan di dalam plastik kilon seperti ini. Proses penyiraman bagian atas ya, mulai dari sisi tengah dulu seperti ini, baru ke pinggir. Nah, kalau menyiram biskuit yang kotak memang agak susah nih, lebih mudah kalau biskuitnya bulat menurut saya sih. Nah, kalau udah sampai sisi pinggir seperti ini, hati-hati dulu. Oke, biarkan ini meleleh secara perlahan dulu. Baru kita bikin lelehan secara manual. Seperti ini, disemprotkan, diatur jaraknya ya antara satu lelehan dengan lelehan yang lain. Seperti ini nih. Oke. Untuk kondisi bottom steamnya bikin agak encer, tapi jangan terlalu encer. Usahakan ini waktu dituangkan ini masih bisa mengalir seperti itu ya. Kalau terlalu encer nanti lelehannya tipis-tipis kayak gini. Kalau udah selesai bikin lelehan manual seperti ini, bisa dihentak-hentakkan tatakan tatnya biar meluncurnya secara perlahan kayak gitu. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat toppernya dulu ya. Kalau kalian tanya, Mbak Eneng biasanya kalau cari topper di aplikasi apa nih senengnya? Saya sukanya di Pinterest. Google juga sering, tapi kalau suruh milih senangnya di Pinterest saja. Dan untuk menentukan kata kuncinya, kalian lihat karakternya dulu. Ini kan Tayo, jadi kita mengetik kuncinya Tayo Topper Printable. Kalau ingin cari karakter Doraemon, tinggal ganti aja Doraemon Topper Printable. Nanti akan muncul pilihan-pilihan topper yang bisa di-download terus kita cetak. Seperti itu nih. Dan untuk ukuran toppernya, kalian sesuaikan juga dengan besar biskuit yang dibuat. Jadi tidak baku harus cetak ukuran sekian. Saya sering ditanya nih, Mbak ini toppernya ukuran berapa? Kalau saya kasih ukurannya, nanti kalian pas bikin ini nih, cake-nya ukuran besar atau lebih kecil, nanti nggak sama. Kalau dilihat nanti akan gimana ya, lucu gitu. Kok base cake-nya kecil, toppernya besar, atau sebaliknya, seperti itu nih. Jadi saya kasih sedikit gambaran saja ya. Misalnya kalau kalian bikin cake ukuran 20 cm seperti ini, kalian pakai penggaris nih. Untuk besar garasinya itu kalian ini nih, ukur di bagian belakang. Ini sepanjang cake ya biasanya garasinya. Oh ternyata besarnya harus seperti ini nih, sekian senti gitu. Oke. Untuk besar bis tayonya juga ya. Nanti kan biasanya tayonya dijejer-jejer nih, ukurannya agak kecil saja gitu. Biasanya kan ada 4 bis tayo yang akan dipasang di atas cake. Jadi nanti kalian pakai penggaris juga, diukur. Nanti bis tayonya kalau 4 bis ditaruh di atas cake, harus bikin ukuran segini nih gitu. Pakai penggaris ya. Kalian sesuaikan juga sesuai base cake yang dibuat, seperti itu nih. Untuk cara menempelkan toppernya, bisa menggunakan tusuk gigi. Kalau ingin penyangga yang panjang, bisa pakai sedotan yang bengkok seperti ini nih. Dan cara menempelkannya pakai lem tembak, biar merekatnya lebih kuat ya. Nah seperti itu cara menentukan topper, juga cara memasangnya. Oke, nanti kalian mencetaknya pakai kertas foto saja, biar gambarnya lebih tajam ya. Kalau pakai kertas HVS, ini gambarnya kurang bagus, perlu dilaminating juga seperti itu. Jadi kalau ingin gambar yang lebih bagus seperti ini, pakai kertas foto saja. Udah selesai ya toppernya, disisihkan dulu. Sekarang kita bikin hiasan dari fondan. Mencetak nama yang ulta nih pakai fondan ya. Caranya seperti ini, gilas fondan agak tipis. Biar permukaannya agak kering, bisa dikasih sedikit taburan maizena. Nah, mulai mencetak ya. Ini saya pakai cetakan huruf yang agak besar. Kalau ini masih dirasa
susah keluar dari cetakannya, bisa dicongkel secara perlahan dengan menggunakan tusuk gigi kayak gini ya. Pakai nama panggilan saja biar tidak terlalu panjang nih waktu menempelkan di atas cake. Oke, seperti ini nih. Lalu untuk hiasan polkadotnya pakai fondant juga. Untuk besar kecilnya polkadot ini sesuai selera sih. Kalau ingin bikin yang kecil, fondantnya juga kecil. Dibikin bulatan secara manual di atas telapak tangan seperti ini ya. Lalu dipipihkan. Nah, untuk warnanya sesuai selera juga, ingin pakai warna apa nih, sesuai warna pistachio juga bisa gitu. Nah, sekarang tinggal tempel-tempel toppernya ya. Untuk yang bagian depan nih, tulisan tayonya, usahakan waktu kalian mencetaknya bikin ukuran yang lumayan besar. Kalau pas di foto kan, kalau tampak depan itu hasilnya lebih bagus, lebih jelas gitu nih gambarnya. Nama yang ulta juga bagian depan. Lalu untuk garasi biasanya memang pol belakang nih seperti ini. Dikasih hiasan pohon juga bisa. Jadi pohonnya bisa mundur ke belakang. Di depan juga bisa seperti ini, tergantung selera ya. Rambu-rambunya, terus pistachionya juga. Ini cara meletakkannya sesuai selera kalian. Ini sekedar referensi ya. Dan jaraknya juga diatur, jangan terlalu rapat-rapat banget biar nggak kesannya umpel-umpelan seperti itu nih. Nah, cara memasangnya seperti ini. Kalau ingin berkreasi nggak apa-apa, tergantung ini nih kreativitas kalian, ide kalian seperti itu ya. Oh iya, waktu memotong toppernya, kalau kalian khawatir terkena rembesan buttercream, bisa dilaminating gitu ya. Kalau saya ini kan pakai kertas yang kualitasnya agak bagus nih, jadi nggak usah dilaminating, aman. Udah selesai ya tutorialnya, mudah-mudahan step-stepnya bisa dipengerti. Dari awal sampai akhir nggak ada yang bingung. Pokoknya semangat saja bagi kalian yang ingin belajar tentang dekorasi cake nih. Insya Allah lain kesempatan bisa dibikinkan video lagi, model yang lain lagi. Pokoknya jangan lupa dilihat terus ya. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa lagi.